bahas iya untuk teori dasarnya. Nanti nextnya kita akan lebih fokus ke apa kabel optik lautnya ya. Oke, ini tentang materi kali ini tentang fiber optic backbone. Jadi backbone ini lebih lebih advance-nya ya. Jadi fiber optik yang umum yang biasa kita mungkin lebih sering interaksi itu mungkin yang lebih simpelnya ya, yang single single carrier atau mungkin yang double tapi masih di bawah gitu ya. Masih mungkin 1G atau 10G gitu ya. Jadi belum sampai yang 100G atau mungkin 400. Jadi yang masih umum. Oke, untuk agenda kali ini kurang lebih ini teori cahayanya seperti apa, ada serat optiknya, fabrikasinya, distribusinya, kemudian ada WDM, WDM itu multiplexingnya, kemudian nanti ada tentang submarinnya ya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk teori cahayanya sendiri, jadi kita tahu fiber optik itu kita menggunakan cahaya sebagai pengirim informasinya. Jadi kalau mungkin di kabel coax itu elektromagnetiknya, mungkin listriknya gitu ya, yang dihantarkan. Kemudian kalau ini fiber optik yaitu cahayanya. Jadi bit 1010 itu nyala tidak nyalanya itu diinformasikan lewat cahaya. Kita tahu sendiri ya waktu belajar waktu SMP atau SMA terkait eh, jenis-jenis cahaya banyak macam gitu ya. Panjang cahaya pun banyak macam. Ya, ada yang inframerah, kemudian ada yang cahaya tampak, kemudian ada yang eh, X-ray atau mungkin yang lebih tingginya juga gitu. Jadi beberapa banyak panjang gelombang yang bisa dipakai gitu ya. Cahaya itu sendiri. Jadi kalau manusia mungkin bisa melihatnya di cahaya tampaknya aja gitu. Tapi untuk yang cahaya di luar itu belum ada kemampuan. Oke, di sini kita bisa lihat cahaya itu merambat lurus gitu ya. Mungkin ada pembelokan jika ada hambatan di jalurnya gitu ya. Kemudian untuk kecepatannya sendiri itu kurang lebih di 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini udah umum ya dari SMA, SMP juga udah dipelajarin. Kemudian, nah kecepatan mediumnya ini bisa kita lihat nih kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan indeks bias mediumnya. Jadi kalau dia rambatannya di udara, nanti indeks bias udara gitu ya. Nah, kalau mediumnya adalah media fiber optik, maka indeks bias fiber optik kayak gitu. Apabila kalau misalkan di air laut atau mungkin air, mungkin indeks bias airnya. Gitu. Indeks biasnya seperti apa sih? Ini eh, SMP, SMA ya. Jadi indeks bias itu akar dari permeabilitas hampa udara. Ini epsilon mu ya. Jadi dibagi nolnya sama dasarnya gitu ya. Jadi permeabilitas hampa udaranya sama permeabilitas hampa udaranya gitu. Jadi indeks. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak perlu nyari langsung lagi ya. Hal ini kan hanya teori teori dasar. Jadi kalau teman-teman mungkin cari keterangannya di publikasinya. Kalau misalkan dia di fiber optik, dia pasti ada permeabilitasnya, indeks biasnya gitu ya. Nah, di sini hukum Snell. Jadi teori Snell ini sudah dipatenkan dan menjadi hukum mengenai pemantulan cahaya. Jadi cahaya datang, cahaya pantul, dan garis normal terletak pada bidang datar. Kemudian sudut datang sebenarnya sudut pantul. Ya, bagaimana sih teori hukum Snell? Jadi cahaya datang yang warna merah ini
pada saat dia datang ke eh, apa nih perbatasan antara indeks bias satu dan indeks bias 2. Jadi anggaplah ini udara, ini air misalkan, atau mungkin something else yang lain gitu ya, bebas. Jadi pada saat cahaya datang ke sini, dia akan ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan gitu. Sudut ini itu bakal sama dengan sudut ini. Nah, sudut ini itu nanti bergantung dengan indeks biasnya seperti apa. Oke. Jika indeks biasnya kecil dibanding indeks biasnya indeks bias satu itu akan lebih kecil dari dua, maka cahaya terus dibelokkan mendekati normal. Ini garis normalnya nih. Jadi dia akan mendekati. Gitu. Kalau indeks biasnya dua, eh, satunya lebih besar ketimbangnya dua, maka dia akan menjauh dari normal. Ya. Jadi kalau yang n-nya satunya lebih kecil, dia akan mendekati garis normal. Oke, kemudian ada total internal reflection. Jadi benar-benar total ya, semuanya disalurkan. Ini biasanya jika kita bercermin atau mungkin sesuatu zat yang benar-benar bisa memantulkan sepenuhnya. Gitu ya. Jadi cahaya itu akan diteruskan. Jadi sebenarnya ada yang tetap diteruskan, tapi mendekati nol. Jadi dia akan rambat di sini nih. Gitu. Jadi tidak ada yang sampai tembus. Dia hanya merambat di medium. Nah, besarnya dia akan ditampilkan. Nah, ini sebenarnya mekanisme di cermin pun seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya untuk yang internal reflectionnya. Oke, sekarang kenapa sih cahaya yang kita pakai gitu ya? Karena cahaya sendiri itu sebenarnya mirip dengan gelombang elektromagnetik gitu ya. Karena bedanya kalau elektromagnetik mungkin kita terpaku dengan frekuensi ya. Jadi resource yang kita manfaatkan itu cukup terbatas. Nah, kalau untuk cahaya ini cukup lebar. Jadi selain lambdanya atau cahayanya yang banyak gitu ya, dan juga mungkin nanti ditambah dengan multiplexinya juga seperti itu. Nah, teorinya seperti ini. Eh, Medan magnetnya, kemudian eh medan elektromagnetiknya, kemudian ini medan magnetnya. Gitu. Jadi yang E ini medan elektromagnetiknya, ini yang H ini medan magnetnya. Jadi pada saat dia menyalurkan atau resonansi mengirim gitu ya, mengirimkan, dia akan memunculkan gaya lain gitu ya, gaya medan magnetnya. Dan itu akan saling eh istilahnya saling mendampingi gitu ya. Jadi sama-sama dekat itu. Nah, kemudian untuk besarannya sendiri, dia akan adanya penurunan daya gitu. Nah, sejauh apa? Itu nanti rumusnya seperti ini. Saya nggak akan jelaskan lebih detail terkait turunannya seperti apa. Langsung terima aja ya. Oke, kemudian untuk polarisasinya sendiri, kita bisa lihat sini. Nah, pada saat kita dibikin apa inisiasi di dua dimensi, dia akan bentuknya seperti ini. Gitu. Ini umum ya. Jadi kalau teman-teman udah belajar telekomunikasi pun sinyal pun seperti ini. Oke, ini ini udah. Ini hanya rumus polarisasinya, penurunan dasarnya. Nggak perlu ya. Ini juga nggak perlu. Kemudian untuk reflektansinya pada saat sudut datang, jadi ini grafiknya yang geser ya, harus ini ke sini. Jadi dari 0 sampai 90 derajat, dia akan eh, reflektansinya akan semakin tinggi, gitu, mendekati satu gitu ya. Jadi otomatis kalau kita datangnya 90 derajat gitu, anggaplah misalkan eh, medianya, apa grafiknya sumbu X, sumbu Y, datangnya seperti ini, makanya dipantulkannya pun seperti ini. Beda halnya kalau dari kiri, ya kan ada sudut sudut sudut
terhadap garisnya akan berbeda. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, jika indeks bias, kalau ini indeks biasnya satu ya, indeks biasnya 1,5. Jadi ini kalau misalkan indeks biasnya ini N1-nya lebih kecil. Nah, kalau N1-nya lebih besar, ternyata dia cut off-nya di 43 lah, up di 43 gitu ya. Jadi pada saat 43 dia langsung nol, tuh, interpretasinya. Oke, kemudian pendekatan teori kuantum ini seperti apa sih? Cahaya merupakan serangkaian energi yang terkuantisasi secara distrik disebut kuanta atau proton. Jadi kalau teman-teman apa pernah nonton video atau mungkin teori dari inti dari cahaya itu sendiri, jadi sebenarnya ada isotop, kemudian ada elektronnya, ada protonnya gitu ya. Jadi sangat kecil dan itu sangat terus bergerak gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka memiliki energi cahaya yang bergantung pada frekuensinya. Jadi untuk halnya ini ada konstanta Planck. Jadi ini sudah apa istilahnya? Sudah paten ya, gitu dari sananya. Jadi ini pasti dari percobaan-percobaan gitu. Makanya mereka bisa dapat, bukan mereka, dia bisa, uh, Planck itu nama orang ya, dia itu bisa mendapatkan nilai ini. Kemudian untuk frekuensinya, coba frekuensinya berapa, kemudian satu electronvolt itu sama dengan 1,6 kali 10 power minus 19 joule. J ini joule ya, gitu. Kalau ini joule second, seperti itu. Nah, untuk pabrikasinya sendiri, sebenarnya paling umumnya adalah seperti ini. Jadi, eh, ini dibagi bagi beberapa bagian. Ini ada core-nya, kemudian ada cladding-nya. Core ini biasanya berbentuk eh, kaca dicampur plastik gitu ya. Kalau kalau dulu itu full kaca, kalau sekarang udah dicampur plastik. Tujuannya adalah untuk dia mudah untuk dibengkokkan gitu. Kalau full kaca itu dia akan patah, gitu ya. Kemudian ada pembungkus awalnya. Pembungkus awalnya ini eh, apa? Dia berbentuknya bisa plastik gitu ya, atau mungkin campur dengan karet juga gitu. Tapi biasanya paling banyak sekarang masih plastik. Nah, beda dengan coating ini biasanya eh, apa? Ada yang plastik dicampur, ada juga yang dicampur dengan karet gitu ya. Jadi ini pembungkus luar, ini pembungkus dalam. Jadi kalau teman-teman eh, ada cutting gitu ya, slicing. Jadi kalau teman-teman masuk ke lab optik, pada saat kita splicing atau mungkin ngebuka code-nya, nah yang terlihat itu biasanya ini code-nya yang dibuka gitu ya, kayak kabel listrik lah ya. Nah, pada saat kita baretin atau mungkin eh, apa istilahnya digosok dikit gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita akan ngelupas claddingnya gitu. Nah, sisanya yang bersihnya itu adalah core-nya. Materialnya seperti apa sih? Yang pasti harus dapat dibuat panjang gitu ya. Kemudian harus tembus pandang, ini pasti karena kan namanya kita mau mengirimkan informasi gitu ya. Kemudian ada beda indeks bias. Nah, ini tujuannya apa, nanti kita jelaskan. Yang kemudian yang memenuhi syaratnya seperti apa? Nah, ini ada yang fiberglass, fiber halida, gelas aktif, ada yang berkulit plastik, ada yang plastik. Jadi fiber itu banyak jenisnya, nggak cuma ada yang gelas doang gitu ya. Jadi ada yang dicampur, ada yang eh, dicari indeks biasnya sesuai, gitu ya. Nah, ini indeks bias yang campurannya nih. Jadi beberapa campuran fusi oksida logam sama sulfida selain dia ini eh, apa kimianya ya. Jadi GeO5, Ge2O5, saya lupa ini apa. Jadi intinya campuran dari beberapa gelas gitu ya. Nah, dia nyari nih indeks biasnya untuk mendekati dari 1,44 sampai 1,48, dia perlu ditambahkan berapa mol sih?
untuk tambahan dopannya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita pengen mencari indeks bias yang sesuai gitu. Indeks bias yang diinginkan seperti itu. Jadi ini mendekati 1,5 gitu intinya. Ini Si itu silika kalau nggak salah ya. Silika oksida. Tuh. Nah, jadi kenapa sih indeks biasnya yang dicarinya berbeda? Tujuannya adalah supaya dia eh, cahayanya tetap di dalam. Oke, ini kita skip ya. Nanti kita baca. Kemudian, nah, bagaimana sih cahaya merambat dalam serat optik? Jadi kan kita lihat ya dari publikasi, kenapa ada dua tipe eh, indeks bias satu, indeks bias dua. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya cahaya itu merambat di dalam jalurnya. Jadi nggak keluar. Ini cladding ini itu indeks bias dua. Yang atas ini itu sama indeks bias dua. Yang tengah ini indeks bias satu. Gitu. Jadi pada saat cahaya masuk, dia akan tetap di dalam. Walaupun miring, dia akan terpantulkan gitu ya. Jadi konsep tadi yang cahaya datang cahaya pantul, nah itu sebenarnya adalah untuk di sini. Ini dia untuk memantulkan di dalam jalurnya. Kayak gitu. Nah, untuk core-nya sendiri sebenarnya sangat kecil, 8 sampai 12 mikrometer gitu. Jadi benar-benar kecil. Kemudian untuk multimode-nya, nah itu teman-teman bisa lihat nih, cahayanya itu sebenarnya banyak nih. Multimode tuh jadi eh, beberapa mode ya. Jadi beberapa panjang gelombang cahaya yang kita padatkan gitu ya istilahnya, atau mungkin kita jalurkan dalam waktu yang bersebarengan gitu. Jadi ada cahaya satu, cahaya dua. Nah, cahaya satunya mantulnya seperti ini misalkan, cahaya duanya seperti ini. Jadi intinya adalah indeks bias dua sama satu itu berbeda tujuannya untuk supaya si cahaya ini tidak keluar gitu. Nah, untuk multimode itu biasanya agak besar ketimbang sama yang single mode. Kalau single mode itu kan 8 sampai 12. Nah, kalau ini 50 sampai 200 mikrometer gitu. Nah, untuk claddingnya itu di 125 sampai 400 mikrometer. Gitu. Jadi agak besar dikit gitu ya. Karena tujuannya adalah supaya ininya bisa agak bebas. Kemudian ada graded index multimode. Jadi cahayanya ini dia nggak kasar pantulannya, tapi dia bentuknya gelombang. Ini kok bisa seperti ini? Ini biasanya adalah di dalam apa indeks bias satu dia akan memiliki lapisan-lapisan tuh. Jadi nggak langsung plok perbedaan gitu. Jadi indeks biasnya itu dia akan berbeda secara eksponensial. Nah, sehingga jadi cahaya pun dibelokkannya secara halus. Gitu. Jadi secara dikit-dikit dia akan belokkan. Jadi mulus. Jadi suatu optik memiliki kelebihan dan kekurangannya diantaranya jenis single mode gitu ya. Jadi mungkin hamburan atau pantulan yang keluar apa ya cahaya yang bocor keluar pun akan diminimalisir gitu kalau pakai ini. Kemudian ini untuk grade index multimode-nya ya yang tadi. Jadi dia bentuknya seperti ini nih. Nanti mungkin detailnya lebih ke mata kuliah optik ya. Pasti dapat sih. Oke, ini hanya sekilasnya aja ya. Jadi nggak perlu dalam. Oke, ini seperti ini ya. Nah, pabrikasi ini untuk pabrikasinya sebenarnya ini pembuatannya. Kenapa bisa panjang? Sebenarnya dulu, bukan dulu, maksudnya pada awal pembuatannya itu adalah dalam bentuk cairan, dalam bentuk cairan gitu ya. Jadi cairan, maksudnya kaca yang dilelehkan dengan dicampurkan beberapa bagian supaya indeks biasnya kita dapat, kemudian dia tarik, kemudian di coating, terus digulung gitu ya. Jadi semakin terus-terusan diisi, maka gulungannya pun semakin panjang gitu. Jadi itu pembuatannya seperti itu. Jadi ini seperti ini. Jadi kaca sebenarnya yang
dilelehkan, kemudian ditarik. Nah, ini juga sama, ini sama. Oke, ini saya tidak akan jelas lebih detail. Nah, eh, bentuknya seperti apa sih multimode gitu ya. Jadi pada saatnya dia banyak sebenarnya banyak channel gitu ya. Kemudian dipadatkan jadi satu intinya gitu. Jadi ada yang EPON, ada yang GPON. Nah, untuk transmisinya seperti apa? Oke, mungkin ini nggak, sepertinya ada isu. Sepertinya ada isu. Ini bisa di schedule nggak kira-kira? Mau di schedule hari, Pak. Iya, kayaknya saya ada masalah nih. Maksudnya ada isu di lapangan, perlu di handle dulu. Apakah Oh, bisa di schedule? bisa, Pak. Boleh, Pak. Dari Bapaknya di hari apa ya, Pak? Biar kita bisa nunggu juga sama teman-teman. Mungkin itu dulu aja ya. Jadi mohon maaf nih, sepertinya perlu saya reschedule karena terkait eh, ada kendala di lapangan dan perlu di handle secepatnya. Gitu. Mungkin hari ini, tapi mungkin after office ya, malam. Gimana? Baik, baik, Bapak. Mungkin nanti Salman apa formasikan lagi sama Bapak gimana? Iya, boleh kalau gitu. Follow up. Ya, Baik, Bapak. oke. Makasih ya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf. Ya, eh karena Bu Enda mau minta buat dokumentasi, izinin Salman buat screenshot paling Pak. Tahu gimana? oh ya boleh boleh. Baik, Silakan di screenshot dulu aja. Pak. Baik Bapak, buat dokumentasi sudah diambil. Ini itu cukup dari Salman. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Maaf ya, nanti reschedule. Halo, Indra tidur Indra. halo. Jangan keluar dulu ya. Bentar-bentar. Bu Endahnya lagi dikabarin dulu ya. Mau Siap. dokumentasi doang sama Bu Endahnya. Oke. Indra tidur Indra. Taki ada di pantai, Cok. Taki, nyolong kelapa, Tak. Tidak, on.
Sebentar ya. Apa namanya malam jadinya? Halo, Assalamualaikum, teman-teman. Maaf ya sebentar ya, saya mau minta dokumentasinya aja. Boleh open kamera dulu, teman-teman? Nanti Aurel tolong bantu capture ya. Udah ya, mulai aja. Halaman satu udah kan? Udah, Bu. Ini halaman satu dulu. Satu, dua, tiga. Oke, halaman selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, apa di belakang Indra? Ada Sabri, Bu. Halaman yang ketiga. Satu, dua, tiga. Udah, Bu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi infonya dilanjut di malam hari ya untuk kuliah Siskomnya. Baik, Betul, Bu. oke. Minggu depan pertemuan terakhir berarti ya. Satu kali lagi pertemuan ini dengan Bapak Rama. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi. Baik, mungkin saya tutup saja ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.